Siapa yang pernah dengar Amazon? Ada? Ya? Saudara kalau belum pernah dengar Amazon, saudara belum hidup dalam zaman manusia. Saudara pernah dengar lah ya. Amazon pernah dengar? Dia ada di Amerika Selatan, ya, di Brasilia. Di sana ada binatang-binatang yang menakutkan, mengerikan. Salah satunya adalah ular. Apa tuh yang paling besar? Anaconda. Itu manusia ditelan itu udah sering. Manusia bahkan semacam sapi aja ditelan sama dia. Yang kedua ada ikan piranha. Ikan piranha, giginya tajam. Itu kalau dikasih umpan daging, set, habis. Tapi yang ditakuti orang-orang bukan anaconda. Anaconda kelihatan ditangkap, dapat kepalanya. Udah. Bukan ikan piranha. Ikan piranha orang nyelam, masih nggak dia apa-apain. Dia nggak boleh bau darah. Kalau orang nyelam kena luka, bisa disambar. Yang ditakuti oleh orang-orang di sana justru kecilnya luar biasa. Sebesar teri impun. Teri impun itu bagi dua segede itu. Ikan. Dia makan ikan. Dan kalau dia makan ikan, dia masuk ke insangnya. Dia makan dari dalam. Jadi tiba-tiba gerowong aja. Dan itu yang ditakuti oleh manusia. Dia bisa masuk melalui mata, melalui telinga, melalui hidung, melalui mulut, melalui dubur, melalui kelamin. Kecil masuk. Kalau dia sudah di dalam, dia gerogotin, mati itu orang. Cepat sekali. Mati. Dan yang masuk bukan satu ekor. Tapi orang nggak rasa. Waktu ditangkap orang nggak anggap. Lihat-lihat di tangan ini udah masuk masuk. Ya, maaf bicara bujal itu dia terobos masuk di dalam, mati aja orang. Nah dunia itu kayak begitu saudara. Ancamannya tuh nggak kelihatan sama mata. Kita anggap kecil. Tapi dia makan kita dari rohani, dari dalam. Kalau rohani udah dihancurin sama dia, udah gampang. Yang luarnya nurut. Maka ini saat ini adalah kita perlu belas kasihan Tuhan supaya Tuhan buka mata kita lebih jelas. Dan waspada kepada dunia ini. Ya. Satu lagi saya kasih bukti. Yakobus 4. Yakobus pasal 4. Ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Hei kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Itu bukan saya yang ngomong, firman Allah. Saya paling ngeri kalau baca ayat ini. Sebab saudara kita baca di dalam bahasa Indonesia itu, hei orang-orang yang tidak setia. Coba tolong bahasa Inggrisnya, saudara akan kaget. Bahasa Inggrisnya. Ye adulterers. Adulterers itu pejina-pejina lelaki.
and adulteresses, pejina-pejina perempuan. Tuh. Kita dianggap pejina lelaki, pejina perempuan. Tidak tahukah kamu? Know ye not that the friendship, persahabatan. Persahabatan loh. Belum masuk dunia, kita cuma sahabat. Friendship of the world is enmity. Permusuhan with God. Whosoever therefore will be a friend. Kita harus terima kasih. Bapak-bapak gereja kita bilang, GPDI gereja kita tidak ikut politik. Tidak ikut Golkar. Dulu kita mau digolkarkan. BKSAG itu mau golkar kita. Kita nggak mau. Kita keluar. Ingat saya Om Rompas di Bandung. Tidak mau. BKSAG bilang, tidak mau. Saya tidak mau masuk. Ya. Siapa pendeta yang mau masuk, silakan tinggalkan kependetaan. Sampai sekarang dipertahankan itu. Sebab itu dunia. Ada 2 pendeta Jawa Barat. Tinggalin kependetaan. Mau masuk politik. Mau masuk Demokrat. Nggak kepilih. Begitu tahu nggak kepilih, balik lagi. Saya mau masuk lagi deh jadi pendeta. Yesus dianggap apa? Maka friendship itu, baru friendship aja udah jadi musuh. Dan kita udah disebut pelacur lelaki, pelacur perempuan. Di depan Tuhan. Tapi bahasa Indonesia pakai sopan. Hei kamu yang tidak setia, ngambang. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah menjadikan diri kita musuhnya Tuhan. Kembali kepada 1 Yohanes. Pasal 2 ayat yang ke-15. Sekarang kita mengerti kenapa Yohanes jauh-jauh berkata, janganlah kamu mengasihi dunia. Boleh saya tambah 1 ayat dari perjanjian lama. Mungkin saya betul atau keliru, tapi ingat-ingat saya Yehezkiel 14 ayat 14. Kalau salah minta maaf. Yehezkiel 14 ayat 14. Nah, betul. Biarpun, baca aja yang di depan. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh. Siapa lagi? Daniel. Siapa lagi? Ayub. Nuh menang di atas dunia. Dunia hancur, Nuh hidup. Daniel menang di atas daging. Dia nggak mau makan makanan raja. Ayub menang di atas iblis. Dicobain sama iblis, nggak patah dia. Nah ini kita lihat lagi 1 Yohanes 2 ayat ke-15. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Or the things atau perkara-perkara in the world yang ada di dalam dunia. Jadi dalam bahasa Indonesia hanya dunianya disebut 1 kali. Dalam bahasa Inggris disebut 2 kali. Do not love the world or the things in the world. Atau apa yang ada di dalam dunia. Love not, jangan dicintai. Kalau love God, no problem. Cintai Tuhan. Mencintai pekerjaan Tuhan, mencintai sesama anak Tuhan, mengasihi rumah Allah, mengasihi firman Allah.
itu malah diminta oleh Tuhan. Tetapi dunia, dia bilang jangan. Nah, saya masih mau korek sedikit mengenai tubuh Kristus. Kita lihat Matius. Dalam Injil Matius pasalnya yang kelima. Kita mendapatkan pelajaran baru yang dibandingkan dengan hukum Taurat. Ya, jadi lihat saya, lihat. Ini tangan saya ini ajaran Yesus. Ini tangan kiri ini ajaran Taurat. Kita mulai baca ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab Nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Kenapa? Dia menggenapi karena tidak ada yang bisa. Musa gagal, semua manusia gagal. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Di sini saudara jangan sampai keliru. Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat. Jadi kalau ada orang mancing-mancing, oh Pak GPDI tidak percaya hukum Taurat. Kita percaya hukum Taurat. Kenapa tidak melakukan hukum Taurat? Kan Yesus suruh. Tidak boleh menghilangkan hukum Taurat. Yesus juga tidak menghilangkan hukum Taurat. Kita juga tidak menghilangkan hukum Taurat. Hanya Tuhan membatalkan hukum Taurat. Di mana? Di Efesus 2 ayat 15. Nanti aja bacanya itu. Efesus 2 ayat 15 nanti. Sebab kita lagi lihat Matius. Nah, mulai dari ayat 21. Lihat tangan kiri saya, tangan kanan saya. Kamu telah mendengar, ini Taurat. Telah berarti sudah. Ini Taurat. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata ajaran baru. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringatkan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergi berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Segera berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dengan dia di jalan supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Taurat cuma 1 kali. Tapi ajaran Yesus sampai 5 ayat, 4 ayat. Sekarang yang kedua, ayat 27. Taurat. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Itu ditulis oleh Taurat. Kan sampai sekarang berlaku. Kita percaya juga jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Apa berhenti sampai di situ? Tidak. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau,
Kan kita tubuh Kristus. Kan satu tubuh. Tapi matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkil dan buanglah itu. Karena lebih baik jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi kalau mata ini tidak masuk surga, kan dicungkil, ini contoh aja biasa. Kita masuk surga, picak sebelah. Itu lebih baik. Daripada utuh, masuk neraka. Satu mata aja bisa nyelakakan semua tubuh. Jadi siapa yang disebut tubuh Kristus ini? Kita lihat yang berikutnya. Ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan. Kenapa tadi dia bilang mata kanan? Sekarang tangan kanan. Karena kanan itu yang utama. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah, potong. Dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka.